mendolimi. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Itu pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dikatakan oleh para ulama, wa min jumlatud dzulum, dan termasuk salah satu sifat zalim, i'anatud zalim bid-du'a. Kita tidak zalim, kita tidak berbuat jahat, kita tidak menzalimi orang, cuma kita membantu orang untuk melakukan kezaliman, baik dengan uang, dengan jasa, dengan tenaga, ataupun dengan doa. Sama. Hadis yang ke-24. Ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih azza wa jalla. Memang ada tiga, ada firman Allah Subhanahu wa taala, ada hadis Nabi Muhammad SAW, ada haditsul qudsi. Jadi ada hadis sabda Nabi, ada firman Allah, ada haditsul qudsi. Firman Allah itu yang ada di kitab Allah Subhanahu wa taala, di Al-Qur'anul Karim, At-Taurah, wal Injil, wal Zabur, dan suhuf yang lainnya. Itu semua firman Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Dan yang ketiga haditsul qudsi. Antara hadis sama firman. Bedanya apa? Bedanya maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi lafadznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini haditsul qudsi. Tapi dia bukan seperti Al-Qur'an yang kalau ada orang tidak punya wudu diharamkan megang, enggak. Enggak kayak Al-Qur'an yang kalau ada orang junub diharamkan membaca, enggak. Nah, dia kayak kitab-kitab yang lain, kayak hadis, kayak kitab-kitab ilmu yang lainnya. Bukan kayak Al-Qur'an. Fima yarwihi an Rabbih azza wa jalla annahu qala, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sifat zalim kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa taala. Apa sih arti kata zalim? Kata zalim itu dalam segi bahasa itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu dikatakan zalim dalam segi bahasa. Tempatnya kita bukan di sini, kita taruh kitab di situ, itu dinamakan zalim dalam segi bahasa. Tapi dalam makna syariat, al-zulm, kezaliman itu at-tasarruf fi milkil ghair bi ghairi haqqin. Kita bermuamalah atau bertasarruf kepada milik orang lain tanpa ada hak. Itu dinamakan zulm. Contoh, ini mikrofon bukan punya anak ya, punya saya kan? Kena keluar tak jual mikrofon ini. Zulm. Ada hak lain, banyak hak seperti itu. Itu termasuk salah satu zulm secara syariat. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dirinya untuk mempunyai sifat zulm. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sifat zulm. Dua-duanya, baik makna secara bahasa atau makna secara syariat, dua-duanya diharamkan dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, innallaha la yadhlimun nasa syai'a. Dalam firman-Nya yang lain, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sedikit pun Allah tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya. Sedikit pun. Mithqala dzarrah, sebiji dzarrah. Dzarrah ini jagung atau yang lebih kecil dari jagung. Allah tidak pernah menzalimi. Terus apa katanya? Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku Allah Subhanahu wa taala menjadikan sifat zulm di antara kalian sifat yang diharamkan. Karena sebab apa? Kenapa kok diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena memang sifat zulm adalah sifat yang sangat-sangat jelek. Ya kan? Sifat jelek. Yang pertama, akhlaknya jelek. Otomatis nanti bisa menyebar ke badan-badan yang lainnya. Terus apa katanya?
Inni haramtu 'ala nafsi dzulman fala tadzalamu. Maka jangan pernah saling mendolimi. Yang pertama, diambil dari hadis ini, pernah Nabi SAW bersabda, al-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Sifat dolim yang kita lakukan semasa kita hidup itu bisa menjadikan kegelapan kelak di hari kiamat. Dan di hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, atadrun manil muflis? Kalian tahukah siapa orang yang sangat merugi kelak di hari kiamat? Siapa sih orang muflis itu? Dijawab oleh para sahabat, ya Rasul, al-muflis fina man la dirham lahu wala mata'. Orang muflis itu orang yang tidak punya uang, yang tidak punya harta, tidak punya barang apa-apa, itu adalah orang yang muflis. Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, la. Akan tetapi orang yang muflis daripada umatku adalah orang yang datang di hari kiamat. Apa yang dia katakan? Dia datang dengan amal ibadahnya, dengan amal sholatnya, dengan zakatnya, puasanya, sodakohnya, hajinya, dengan amal-amal ibadah. Akan tetapi dia datang pernah mencela orang lain, yang pernah menuduh kepada orang lain yang tidak, pernah membunuh orang lain, pernah mendolimi orang lain, pernah memukul tanpa ada hak orang lain. Fayu'ta hadha hasanatih, maka diambil kebaikan orang ini, ditaruh kebaikan orang lain. Mana amal kebaikanmu? Sini tak ambil, ditaruh di orang ini, diambil terus diambil sampai habis. Kalau sudah habis, ya Rob, orang ini sudah tidak punya kebaikan lagi untuk diambil. Oh, tidak punya kebaikan, ya wis. Mana orang tadi? Panggil. Ente pernah didolimi sama fulan? Pernah. Ta'al. Diambil amal buruknya, ditaruh ke orang ini tadi. Datang dia di hari kiamat dengan amal yang banyak. Setelah hisab habis amal baiknya, bertambah amal buruknya, bertambah amal buruknya. Ini adalah orang yang muflis, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala tadzalamu, maka jangan pernah sesekali menjadi orang yang dolim. Jangankan menjadi jangan saling mendolimi. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Itu pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dikatakan oleh para ulama, wa min jumlatul dzulm, dan termasuk salah satu sifat dolim, i'anatul dolim bid-du'a. Kita tidak dolim, kita tidak berbuat jahat, kita tidak menzalimi orang, cuma kita membantu orang untuk melakukan kezaliman, baik dengan uang, dengan jasa, dengan tenaga, ataupun dengan doa. Sama. Ada orang zalim, kita bantu dengan jasa, dengan uang, atau dengan doa. Tidak bisa pakai uang, tidak bisa. Kita doa selalu untuk dia selalu berkesinambungan dan terus menerus dalam kezalimannya. Itu termasuk salah satu orang yang zalim. Dikatakan, diriwayatkan sebagai riwayat, man da'a li zalimin bil baba. Barang siapa yang selalu mendoakan bagi orang zalim supaya tetap hidup, supaya terus menerus dalam kezalimannya, ya, kata Nabi Muhammad SAW, faqad ahabba an ya'siyallaha fi ardh. Maka dia, orang tersebut ini senang, suka kepada orang yang bermaksiat kepada Allah di tanahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak bermaksiat, tapi dia dapat pahala maksiat. Bagaimana caranya? Dia membantu orang dalam bermaksiat. Orang tidak membunuh, cuma dia di akhirat kena siksaan seperti orang membunuh. Kenapa? Iya, karena dia termasuk orang yang membantu orang untuk membunuh. Dia bilang, ya apa fulan ini? Apa tak? Selesaikan. Kon mana? Selesai nangis. Berangkat pulang. Selesai orang itu tadi. Ini kan ada dosanya juga. Tidak ngambil pedang, tidak ngambil pisau, tidak marani rumahnya, tidak apa-apa. Di rumah tak cuma kena dosa. Ya. Bahkan di riwayat yang lain, al-dzulmatu wa a'wanuhum finnar. Al-zalamatu wa a'wanuhum finnar, kata Nabi Muhammad SAW. Orang yang zalim dan pengikut-pengikut orang yang zalim semuanya di neraka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendukung-pendukung yang zalim itu juga masuk Dikatakan
Nanti di hari kiamat itu ada sebuah panggilan. Yaumil qiyamah. Aina dzalamat wa asya'u dzalamat. Mana orang-orang yang zalim dan mana pengikut-pengikut orang yang zalim? Mana orang-orangnya? Bahkan dikatakan hatta orang yang ikut mengasah pisau, mengasah atau mengasah pulpen. Ya, ngisi tinta atau pensil di sileti ya untuk menulis dengan tulisan yang sangat zalim. Ini orang juga termasuk atba'ud dzalamat, juga termasuk pengikut orang yang zalim. Kelak nanti dia bakal dicemplungkan sama Allah ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyiapkan kertasnya, dia mau menulis surat yang zalim, dia hakim, ya raja dan lain sebagainya, atau kepala keluarga atau apapun itu, dia punya wewenang, dia mau menghukumi dengan hukuman yang zalim, minta kertas, minta pulpen, minta kursi apapun, dikasih dengan kertas, pulpen. Ini termasuk atba'ul dzalama, pengikut daripada orang yang zalim. Fahum finnar. Mereka semua di neraka Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan hadis tersebut, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalin. Setiap di antara kalian itu dhal itu artinya lalai. Kalian tidak ingat kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Illa man hadaitu, kecuali orang-orang yang memang dikhususkan oleh Allah untuk diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Pasti akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih hikmahnya kita minta hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita orang wis beriman dah. Wis beriman dah. Wis muslim. Wis beriman. Minta hidayah buat orang kafir lain. Kenapa kita orang minta hidayah? Tidak, tetap minta hidayah. Sebab kenapa? Kita minta hidayah supaya iman kita dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang awalnya beriman tapi meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, murtad wal iyad billah min dzalik. Karena tidak minta hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Minta hidayah supaya hati kita, iman kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sampai di situ, minta sama Allah supaya iman kita dinambahkan, bertambah. Karena imanul mu'min yazidu wa yanqus. Iman seorang beriman itu kadang nambah, kadang berkurang. Kadang imannya kuat, kadang ketika ada kiri, miskin, dicari Allah ini membantu hambanya, dicari ini. Mulai keluar dari situ kalimat-kalimat mulai keluar ketika dia miskin dan lain sebagainya mulai. Tapi ketika dia kaya lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Lupa. Pas kiri ngilokno. Kapan dongannya? Fastahduni ahdikum. Mintalah kalian hidayah kepadaku, aku akan beri kalian hidayah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi kullukum ja'i'. Wahai hamba-hambaku, kalian semua ini, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang lapar. Illa man at'amtuh, kecuali orang-orang yang memang aku berikan makanan, aku berikan mereka kenikmatan. Fastat'imuni at'imkum, maka mintalah kalian kepada aku makanan, tak kasih makanan. Bahkan sebagian ulama mengatakan, jangankan kita doa maghfirah, kita doa rahmah, kita doa ini, kita mau masak, tidak punya milih, tidak punya garam, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai segitu. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Untuk garam tak minta sama Allah Subhanahu wa taala. Pasti dikasih Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha." Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada hewan yang melata di atas muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menanggung rezeki-rezeki hamba. Rezeki makhluk Allah ini semuanya sudah ditanggung. Orang tidak bakal mati kecuali rezekinya sudah dituntaskan semuanya, sudah diberikan oleh Allah semuanya rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis rezekinya baru meninggal. Tidak mungkin orang meninggal itu masih ada rezekinya masih ada ini rezekinya belum terbayar semuanya, tidak mungkin. Pasti rezekinya semuanya selesai. Ya.
Bahkan pernah diceritakan, ada satu orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beriktikaf di satu masjid. Tapi dia tidak punya pekerjaan yang jelas. Pekerjaannya dia tidak jelas. Iktikaf di satu masjid. Datang satu imam masjid ini datang. Ngomong sama dia, fulan, seandainya kamu ini kerja, itu lebih afdal bagi kamu daripada kamu iktikaf di masjid. Dijawab. Untuk pertama kali tidak dijawab, sampai kedua kali terus, ya fulan, kerja. Kau coba di masjid tak mengharap orang untuk memberi, jangan pernah didiem noy. Sampai keempat kali baru dijawab. Ya imam, saya di sini, ya sudah ada yang jamin saya. Loh, siapa yang kau? Ini tetangga masjid ini ada satu Yahudi yang setiap hari dia siap untuk memberikan saya 2 roti. Roti sana itu tebel-tebel ya. Roti sana tebel-tebel. 1 roti mungkin cukup. Ini 2 roti setiap hari. Saya dikasih 2 roti. Kata imam itu tadi, apa katanya? Kata imam, kalau dia memang jujur dan mau menjamin kamu setiap hari 2 roti, ya wis, duduk awal di masjid, iktikaf di masjid, beribadah wae di masjid. Itu yang lebih afdal bagi kamu. Dijawab sama orang yang jadi, ya imam, asal kau tidak usah jadi imam. Kau tidak usah jadi imam, metu wae di masjid. Loh apa? Kenapa? Kamu lebih percaya dengan jaminan seorang Yahudi dari jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kamu lebih yakin omongan saya, kemungkinan bohong enggak dia? Kemungkinan. Tapi kamu lebih yakin, lebih percaya omongan saya bahwasanya Yahudi ini menjamin saya setiap hari dengan 2 roti dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang dulu itu tawakulnya sama Allah, tawakalnya sama Allah sangat-sangat kuat, tak bingung. Ini saya ini buat makan seminggu dipikirin. Minggu ngarep makan apa ya? Ya Allah. Orang dulu itu untuk makan hari ini punya, alhamdulillah khair kabir. Besok apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dia punya toko, dapat pemasukannya ini cukup untuk 1 hari ini, tak ditutup tokonya. Wis, mari kerjaku wis mari. Loh terus, lillah, sekarang kerja untuk Allah Subhanahu wa taala. Besok kerja lagi, buka toko lagi. Nah, saya gitu. Untuk makanan sebulan punya, itu pun saya mikir ya Allah. Bulan depan makan apa nah ya? Wah. Ada jadwal. Ini ada sedikit faedah. Dikatakan dari hadis Nabi Muhammad SAW, manggala idza asbah wa idza amsa. Barang siapa yang ketika pagi sama ketika sore dia setiap harinya baca Allahumma anta khalaqtani wa anta tahdini wa anta tut'imuni wa anta tasqini wa anta tumituni wa anta tuhyini. Lanjutannya kayak gitu ya. Lanjutannya kayak gitu. Abdul Latif Hakil Imam Al-Haddad. Setiap hari baca itu pagi sama sore. Setiap hari baca itu. Lam yas'alillah illa a'tah. Tidak mungkin dia minta sama Allah kecuali dia pasti dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma 1 baris. Apa doanya? Anta khalaqtani, Allahumma anta khalaqtani wa anta tahdini wa anta tus'imuni wa anta tasqini wa anta tumituni wa anta tuhyini wa anta ala kulli syai'in qadir. Itu aja dibaca. Pagi sama sore. Pagi sama sore. Lam yas'alillahu syai'an illa a'ta. Tidak minta sama Allah sesuatu kecuali sama Allah pasti dikasih. Boleh besok diamalkan. Satu hadis. Diamalkan. Insyaallah kalau kita mu'adzabah bil istiqamah ya tadharil karamah. Kalau kita mau istiqomah bakal keluar faedah-faedahnya, bakal keluar kelihatan bakal. Tapi kalau ada istiqomah percuma. Baca wirid, katanya wirid itu bisa menjaga dari sihir, dari ini dan lain sebagainya. Itu pun kalau istiqomah. Kalau nggak istiqomah tidak bisa.
Lanjut. Ada. Tahu. Lanjut. Saya anggap. Terserah. Lanjut. Minggu depan. Mungkin ada pertanyaan dari antum? Apa wis? Akeh sing nunduk. Tak apa khusyuk tak masalah. Juga. Ada